Saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam permenungan hari Minggu biasa yang ke-28 ini. Meninggalkan itu berarti ada sesuatu yang kita tinggalkan dan kita melangkah untuk sesuatu yang baru atau melangkah ke tempat yang baru. Ketika kita meninggalkan, maka ada yang meninggalkan sukacita, ada yang meninggalkan berkat, tetapi juga kadangkala yang kita kenal dalam kehidupan kita, ada yang meninggalkan luka. Begitu pula ada yang berangkat dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kegembiraan, tetapi ada yang berangkat meninggalkan dengan hati yang penuh tanda tanya, mungkin juga beban dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita meninggalkan banyak hal. Saya sebagai pastor meninggalkan keluarga, sanak saudara saya di kampung, dan memilih untuk mengikuti jalan Tuhan menjadi seorang MSC. Pasangan suami istri meninggalkan keluarga orang tua masing-masing dan membentuk suatu hidup yang baru. Dan juga ada yang meninggalkan dalam realitas sosial kita apa saja. Meninggalkan pekerjaan, atau meninggalkan warisan dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, meninggalkan itu berarti ada sikap lepas bebas dari dalam diri kita. Kalau ketulusan yang muncul dari sikap meninggalkan ketika ada sikap lepas bebas, maka kita tidak menuntut apa-apa. Kita tidak pakai syarat ketika kita meninggalkan. Sehingga orang yang ditinggalkan pun tidak mempunyai beban yang sama. Untuk itu dalam bacaan hari ini, Tuhan mengajak kita semua, terutama mengajak seorang pemuda yang datang, "Tuhan, saya mau ikut Engkau." Tuhan mengatakan, "Ya sudah, ikutlah aku, maka tinggalkanlah semuanya itu. Saya sudah melakukan ini dan itu, menaati perintah-perintahmu." Tapi Tuhan hanya bilang, hanya satu yang kurang darimu. Jualah segala harta milikmu. Jualah apa yang kamu miliki saat ini. Kalau kamu sudah jual itu, kamu datang dan ikuti saya. Apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Dia sangat sedih, bertanya-tanya, bimbang ragu, bahkan mungkin juga marah. Saya punya harta banyak. Bagaimana saya harus menjual semuanya itu, membagi-bagikannya kepada orang. Padahal itu saya usahakan dengan keringat, dengan pengorbanan, dengan kerja keras, dengan susah payah. Saudaraku yang terkasih, bagi saya dalam permenungan, Yesus meminta untuk menjual harta milik itu, bukan untuk memiskinkan anak muda ini, tetapi mau menyatakan dan mengajak supaya mengikut Kristus harus memiliki ketulusan hati, sikap lepas bebas. Dengan hati yang tulus, sikap yang lepas bebas, maka sesulit apapun, sesempit apapun jalan yang ada di depan kita, kita mampu lewati. Karena tanpa ada pertimbangan lebih, tanpa ada ini dan itu. Maka setelah itu Yesus mengatakan soal perumpamaan orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah entah masuk melalui lubang jarum. Mau menegaskan bahwa ketika kita datang dengan segala embel-embel, gelar, status, kekayaan yang kita miliki, maka semuanya itu membebani kita, membuat kita yang mungkin kurus bisa menjadi gemuk. Gemuk bukan karena rahmat dan berkat, gemuk karena tadi aksesoris-aksesoris, gelar dan lain-lain, sehingga kita tidak mampu melewati itu, melewati pintu yang sempit tadi, yakni ketulusan, lepas bebas, cinta kasih. Maka Tuhan meminta, lepaskan semua itu, juallah semua itu. Datang dengan kerendahan hati, datang dengan ketulusan hati. Maka segala perintah yang telah kamu jalani, segala ajaran yang telah kamu ikuti
akan berbuah berkat dan melimpah. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu apa yang bisa menjadi kekayaan kita bagi orang Katolik, bagi orang yang percaya pada Kristus, supaya bisa menjadi pengikutnya, supaya bisa melangkah? Adalah hikmat, kebijaksanaan. Hikmat yang kita miliki atau kebijaksanaan itu yang membuat kita bisa kaya. Kita belajar dari Salomo. Ketika Tuhan bertanya kepadanya, kamu mau minta apa? Saya akan berikan. Salomo mengatakan, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya minta kebijaksanaan, meminta hikmat, supaya mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mampu memilih yang benar dan yang. Saudaraku yang terkasih, hikmat yang kita bawa sebagai hadiah dari Allah itu, ketika dihidupi, maka berkat kekayaan yang lain akan datang dengan sendirinya. Salomo dengan kebijaksanaannya mampu membangun bait Allah yang begitu luar biasa. Bukan karena dia kaya, tetapi karena hikmatnya itu, maka berkat melimpah hadir di dalam kehidupan dan bisa membangun bait Allah yang begitu megah. Hidup dalam hikmat bukan berarti tanpa persoalan. Ada tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Salah satunya tadi, berani lepas bebas. Berani tulus dan hidup penuh cinta. Maka ketika kita masih hidup dengan embel-embel, masih hidup dengan penghargaan dan penilaian, saya bahagia kalau saya dipuji. Saya semangat kalau diapresiasi. Maka hidup dengan embel-embel itu, hidup dengan atribut-atribut itu, maka kita tidak bisa melewati pintu yang sempit tadi. Tetapi di sisi lain, kata-kata kritik, sebagaimana Yesus sendiri menyatakan kepada seorang pemuda, jualah semua, tanggalkan semua itu. Itu bisa menjadi pedang yang menusuk jauh ke dalam hati kita. Karena kita masih terkungkung dengan harta yang kita miliki dan tidak terbuka untuk berbagi. Maka kritik dan masukan atau nasihat atau pesan yang baik itu seolah-olah pedang yang menghujam hati, menghujam apa yang kita jaga dan simpan selama ini. Mari kita membuka hati kita, membiarkan Tuhan menghadiahkan kita hikmat yang luar biasa. Hikmat bukan untuk kita saja, tetapi hikmat yang mendatangkan sukacita. Hikmat yang mendatangkan kekayaan-kekayaan, supaya kita bisa berbagi. Supaya kita juga menghadirkan sukacita bagi orang lain. Di mana Kristus hadir membawa hikmat, maka kita pun dipanggil untuk memberi hikmat bagi orang lain. Jualah, tinggallah semua atribut yang membuat kita terhambat untuk menjumpai dan mengalami kasih Tuhan. Kita punya harta, kita punya kekayaan, tetapi semua itu bukan tujuan, tetapi sarana untuk mengalami kasih Tuhan, sarana untuk mewujudkan kasih Tuhan bagi sesama. Semoga rahmat dan kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, supaya hidup penuh hikmat, mampu melewati semua ini, dan juga mampu berbagi hikmat bagi sesama di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.